رضاه. الله الله رضا الله، الله الله رضا الله، الله الله رضا الله به تحلو الحياة. تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, segala puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada malam hari ini adalah babur roja. Roja itu artinya harapan. Nah, ketika kita berharap, maka kita pun tidak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah. Kita tidak boleh berkecil hati dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taghlibu ghadabi wa fi riwayatin ghalabat ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh ciptaannya, jadi bukan hanya manusia, binatang, jin, apa saja yang Allah ciptakan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala ciptaannya, kataba fi kitabin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat, menulis di satu kitab. Fa huwa indahu fawqal arsy, dan kitab itu ada di sisi Allah, diletakkan di atas arsy. Apa tulisan yang Allah tulis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala ciptaannya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku, mengalahkan kemarahanku. Bagaimana kita memahami untuk bisa mengerti? Kita tahu bahwasanya Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat azabnya. Makanya di dalam Al-Quran banyak dijelaskan
azabun syadid, azabun alim. Itu semuanya membuktikan, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat amat memiliki kemarahan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat amat memiliki siksa. Nah, siapa yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang tidak menjalankan syariat Allah, mereka yang tidak mengakui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir. Nah, mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang menyekutukan Allah, mereka yang tidak bersyariat kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan siksa dan azab Allah. Entah nanti mereka mendapatkan azab yang alim, entah nanti mereka mendapatkan azab yang syadid. Kalau kita ingin mengerti dan memahami tentang azab yang alim, kalian coret badan kalian sama silet atau makater, silet. Nah, setelah disilet nanti akan terbelah kulit kalian, lalu peresin jeruk nipis. Kalian bisa bayangin gimana rasanya itu? Dikelet-kelet kulit kalian semua dari muka semua, kemudian diperesin jeruk. Kayak apa itu rasanya? Seperti itulah namanya azabun alim. Ada lagi azabun syadid. Nah, ini azab yang sangat dahsyat, benar-benar dahsyat. Tapi mudah-mudahan kita tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Nah, sebegitu besarnya azab Allah, sebegitu murkanya Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi apa kata Allah? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Tapi ketahuilah bahwasanya rahmatku, kata Allah, tapi ketahuilah bahwasanya kasih sayangku itu akan mengalahkan kemarahanku yang sebegitu besarnya. Nah, sebegitu besarnya murka dan azab Allah itu tidak seberapa dibandingkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan kita kepada Allah, kealpaan kita, kemalasan kita dalam beribadah yang menimbulkan murka Allah, tapi manakala kita sadar dan kita mau bertobat kepada Allah, maka rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Contoh, ada orang yang semenjak balik nggak ibadah sama sekali. Orang muslim nggak ibadah sama sekali, sholat kagak, puasa kagak, apapun ibadah pun enggak. Betapa murkanya Allah kepada orang yang seperti ini. Ketika dia mengaku dirinya muslim, kemudian dia sudah balik, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah ia tidak kerjakan, maka Allah sangat ghadab, maka Allah sangat marah, murka, maka Allah sangat marah. Orang ini berhak untuk mendapatkan siksa dan azab Allah lantaran semenjak dia balik dia tidak ibadah, dia melanggar hukum Allah. Tapi di penghujung kehidupannya, entah tinggal berapa hari lagi dia akan dipanggil oleh Allah, tahu-tahu orang ini taubat. Dia taubat, dia insaf, kemudian dia beribadah. Dia melakukan amalan-amalan salehah, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hanya beberapa hari sebelum orang ini meninggal, dia taubat, dia sadar, dia insaf.
Sementara dari semenjak dia balik, nggak pernah ibadah sama sekali, nggak pernah sujud, nggak pernah ruku, nggak pernah berbuat baik. Selang beberapa hari mau meninggal, dia taubat, dia sadar. Seharusnya kan dosanya jauh lebih banyak daripada pahala. Kalau pahala ia lakukan beberapa hari menjelang meninggal dunia. Tapi kalau kemaksiatan dan dosa ia lakukan semenjak balik sampai beberapa hari menjelang meninggal dunia. Oh, ternyata bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih besar, lebih gede daripada kemarahannya. Yang seharusnya Allah murka, seharusnya Allah marah, seharusnya Allah menyiksa orang ini karena dari semenjak balik sampai menjelang kematian dia tidak beribadah, tapi dengan beberapa hari dia sadarkan diri, dia taubat, ternyata sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan hilang dengan kebaikan yang perbuat hanya beberapa hari menjelang meninggal dunia. Itulah kata Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku, mengalahkan kemarahanku. Sekarang seandainya ada orang yang non muslim, mungkin dalam tuntunan agamanya mereka ibadah. Dalam ajaran agamanya, dalam ajaran kitab-kitab mereka, mungkin mereka dituntut untuk ibadah. Tapi menurut Islam tidak. Hanya orang Islamlah yang kalau dia ibadah dengan hati yang ikhlas, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, adalah agama Islam. Yang terakhir ini adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalian harus ngerti, harus paham. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya, entah itu umat Nabi Isa, entah itu umat Nabi Musa, entah itu umat Nabi Ibrahim, dan seterusnya, maka umat-umatnya itulah harus mengerjakan, mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ajaran-ajaran yang dulu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Hud, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya, maka seluruh ajaran itu gugur dan tidak kepake lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala udah mengutus nabi yang terakhir. Maka seluruh manusia harus mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian seandainya di dunia ini ada orang yang masih menganut ajaran-ajaran agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, maka di dalam Islam itu tidak diakui sama sekali. Contoh, ada seorang yang menganut satu agama. Dia mengerjakan perintah-perintah yang ada pada agamanya. Dalam Islam, apapun yang ia lakukan tidak ada nilainya di dalam pandangan agama Islam. Nah, dia bangun sekolah, dia bangun jalan, dia nolong orang, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam itu tidak ada nilainya menurut agama Islam. Kayak lagi, inna dina indallahil Islam. Satu ketika, satu hari, orang yang tidak memeluk agama Islam ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya orang ini masuk Islam.
Dia menghadap ke ulama, dia menghadap ke kiai, dia menghadap ke ustadz, kemudian dia minta disaksikan. Lalu orang ini mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, mati. Baru aja selesai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung mati. Belum lagi sholat, belum lagi puasa, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Baru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung mati. Nah, seharusnya kalau saja tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau saja rahmat Allah itu tidak lebih luas dari kemurkaan Allah, sepatutnya orang itu mendapat siksa, mendapat azab. Kenapa? Karena dari mulai dia lahir sampai menjelang mati enggak pernah ibadah kepada Allah. Walaupun dia ibadah juga, ibadahnya itu tidak diterima sesuai dengan pandangan Islam. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang yang tidak memeluk Islam, ia pun berbuat baik, kemudian dia dapat hidayah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad, atau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Selesai, belum ngapa-ngapain, mati orang ini. Maka orang ini seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dulu pada saat dia belum memeluk Islam, kembalilah semuanya itu menjadi perbuatan baik, menjadi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya apa? Dia baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, berhaklah orang ini masuk surga. Nah, kita berharap saudara-saudara kita di dunia ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama yang paling baik, yang paling meliputi seluruh aspek kehidupan, agama yang menjamin kebahagiaan dunia dan itu hanya ada pada agama kita, yaitu agama apa? Islam. Jadi kalau orang yang dulunya non muslim aja, kemudian di titik akhir menjelang kematian dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, dia bisa masuk surga, apalagi umat Islam. Apalagi kita umat Islam, artinya yang sejak kita dilahirkan sudah menjadi orang muslim, sampai kita mati pun menjadi orang muslim, tentunya sudah ada amal ibadah. Nah, untuk itulah maka kita manusia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, tetap rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Imam Muslim dan juga diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin faminha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu bainahum wa tis'una liyaumil qiyamah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki mi'ata rahmatin. Allah memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Faminha rahmatun. Dari 100 itu ada satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia. Yatarahamu biha al-khalqu bainahum. Dengan satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini, itu dengan satu rahmat saja seluruh ciptaannya saling kasih sayang. Contoh,
singa, macan adalah penguasa hutan. Binatang yang paling buas, binatang yang paling galak. Dalam artian ketika dia mencari mangsa, walaupun mangsanya lebih besar tetap diembat. Tetap dia sikat, tetap dia terjang. Tapi macan yang begitu ganasnya, singa yang begitu ganasnya, dia tidak akan makan anaknya sendiri. Ya. Kalian bisa lihat binatang-binatang yang Allah ciptakan itu, dia sangat amat sayang dengan anaknya. Belum lagi kita yang punya akal, belum lagi kita manusia. Nah, baik binatang yang di darat kah, binatang yang di udara kah, binatang yang di laut kah, semuanya mempunyai kasih sayang. Apalagi untuk seluruh manusia yang Allah berikan akal dan pikiran. Dan kasih sayang binatang yang di darat, yang di laut, yang udara, kasih sayang manusia sesama manusia dan lain-lainnya, itu baru satu rahmat yang Allah turunkan dari 100 rahmat yang Allah punya. Baru satu doang tuh di dunia. Berarti sisanya ada berapa? Ada 99. Nah, kalau dengan satu rahmat saja yang Allah turunkan ke dunia sudah lebih dari mencukupi, maka bagaimana dengan yang sisanya 99? Dan yang 99 watis'una liyaumil qiyamah. Sisa dari 100 yang Allah turunkan satunya ke bumi ini, sisanya berapa tadi? 99. Nah, 99 rahmat Allah ini nanti akan Allah turunkan di hari kiamat. Artinya Allah akan turunkan untuk nanti di akhirat. Kalian bisa bayangin. Satu rahmat saja yang Allah turunkan sudah lebih dari cukup untuk memberikan kasih sayang yang ada di muka bumi. Itu baru satu apa tuh? Satu rahmat. Lebih dari cukup untuk memberikan kasih sayang Allah kepada apapun yang ada di muka bumi. Apalagi kalau 99. Dan yang 99 ini masih Allah simpan. Barulah nanti akan Allah turunkan nikmat yang 99 ini nanti kalau sudah menjalani kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Makanya manusia tidak boleh putus asa. Satu rahmat dibagi sebegitu banyaknya. Seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, seluruh ciptaan Allah yang ada di dunia ini, itu cukup dengan satu rahmat yang Allah turunkan sudah lebih dari segala-galanya. Apalagi kalau sampai 99. Dan 99 inilah nanti akan Allah turunkan pada kehidupan akhir. Makanya di akhirat itu ada apa namanya? Surga. Di surga itulah makanya surga dibilangnya Darun Naim. Surga itu diucapkannya, dibilangannya, disebutnya itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kalau di dunia satu sudah lebih mencukupi, kalau nanti di surga sampai 99 nikmat Allah turunkan, udah nggak terbayang. Di dunia semewah-mewahnya orang, sekaya-kayanya orang, belum ada bikin sungai itu dari susu. Belum ada orang bikin sungai itu dari madu yang murni. Belum ada. Sekaya-kayanya orang hidup di dunia, belum pernah orang bikin istana itu pakai yakut merah. Enggak ada. Tapi nanti ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tentunya sesuai dengan amal kita saat hidup di dunia. Nah, ketika kita nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya, sesuai dengan tingkatan amal yang kita lakukan di dunia, maka nanti kita akan mempunyai istana.
tajri min tahtihal anhar. Di bawah istana kita itu akan mengalir sungai. Dan air sungai yang mengalir sesuai dengan kehendak kita. Ma tashtahi anfusukum. Air yang mengalir di depan yang mengelilingi istana kita nanti di surga itu, isinya itu sesuai dengan kemauan kita. Jadi kalau kita menginginkan yang mengalir itu susu, ya susu nantinya. Kalau kita yang ingin mengalirkan arak, ya arak nanti. Minum arak, khamr dan sejenisnya. Kenapa? Karena itu nanti minuman surga. Kalau nanti pengen mencicipi bagaimana nikmatnya arak, nikmatnya khamr, cobalah nanti masuk surga. Itulah baru yang asli namanya. Kalau yang sekarang kan apa namanya itu? Oli, bensin, apa diaduk-aduk diminum, oplos ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hendaknya lah saat kita masih hidup di dunia ini berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar kita nanti mendapatkan nikmat Allah yang 99. Lalu bagaimana caranya? Agar kita meraih kenikmatan yang 99 dari rahmat Allah ini. Adalah pada saat kita hidup di dunia ini, dekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam perbuatan baik, dengan berbagai macam ibadah. Carilah, raihlah keridhaan dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan indah. Untuk itu, kalian semuanya nih, masih pada muda-muda. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapat naungan di sisi Allah pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada naungan lain, tidak ada pertolongan lain kecuali naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya dari 7 kelompok manusia itu, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, adalah pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Itulah mereka yang akan mendapat pertolongan Allah di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kalian sebagai santri Al-Ihya yang hidup penuh dengan ibadah, yang hidup penuh dengan perbuatan baik, yang hidup penuh dengan sujud kepada Allah, cinta kepada Rasul, mudah-mudahan kita semuanya di hari kiamat akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.